Hello everyone. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami. Di sini kami akan membahas tentang tokoh yang menginspirasi kami dalam bidang berwirausaha. Sebelum kita akan menjelaskan secara rinci siapakah tokoh itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami dulu. Perkenalkan, nama saya Jessica Larasati. NIM saya B112020067722. Dan teman saya Dengan saya Ida Putri Kristianingsih dengan NIM B1120200674. Oke, di sini kalian pasti penasaran dong, tokoh inspirasi siapa sih dalam berwirausaha yang kita akan bahas pada hari ini? Dia itu adalah sosok pengusaha muda yang umurnya ya masih sekitar 20 tahunan. Tapi beliau sudah sangat sukses sekali di dalam bidang usaha. Awalnya dia dikenal sebagai pendakwah, lalu dia mencoba di bidang usaha dan alhamdulillah dia sukses dan usahanya sudah bercabang di Indonesia, sudah banyak sekali cabangnya di Indonesia. Dia adalah Wirda Salamah Ulya Mansur atau yang biasa kita kenal dengan Wirda Mansur. Pasti kalian nggak asing dong. Ya Siapa? dong, ya. Pasti nggak asing lah Wirda Ya. Mansur itu. Dia adalah anak pertama dari Ustadz Yusuf Mansur dan Ibu Siti Maimunah. Sebelum dia menjadi pengusaha, pertama dia bergerak di bidang dakwah, lalu dia juga menulis buku, terus dia bergerak di bidang usaha dan menjadi pengusaha sukses, pengusaha muda sukses di Indonesia yang bisa menginspirasi kita semua, apalagi anak-anak muda seperti kita yang ingin menjalankan usahanya. Terus dia juga itu sebagai selebgram, YouTuber, artis, penyanyi, dan pemain film juga. Multi talent banget ya kan? Iya, multi talent banget. Pasti kayak Parah kita banget wow. sumpah. Di umur yang 20 tahun, Yang dia hampir itu setara dengan kita ya kan? iya, cuman beda tipis banget. Jadi dia itu ternyata kelahiran 29 November tahun 1999. Jadi sampai sekarang ya umurnya baru 22 tahun dan udah punya usaha sukses itu. Parah Udah banget. uangnya itu kalau dipikir banyak banget. Iya bener. Udah banyak banget uangnya itu. Udah wow. Itu terus dia juga itu awalnya sebenarnya tuh dikenal di dalam publik itu dia sebagai hafidah karena dia di umur yang sangat muda sudah bisa menghafal Al-Qur'an 30 juz. Terus dia juga bersekolah di luar negeri, salah satunya di universitas terbaik di dunia di Oxford. Lalu setelah itu dia juga sebagai penulis buku, bukunya juga sudah lumayan banyak, sudah ada 5 buku yang dia tulis, terus dia juga sudah bermain film, sudah sebagai penyanyi juga di dalam soundtrack film itu. Jadi emang benar-benar sukses banget, padahal umurnya baru 22 tahun. Dan yang kita ketahui ya, usaha yang dimiliki Wirda itu udah 5 usaha. Banyak banget kan? Iya bener banget Sedangkan ya ampun. Gimana ya? kita aja yang baru punya usaha satu aja udah seneng banget kan, Bener. apalagi dia. Yang pertama itu dia punya kayak usaha fashion gitu kan, dia namanya itu PT Wirdamai Group Indonesia. Terus dia juga punya usaha kosmetik yang berkolaborasi dengan Mustika Ratu, dia beri nama Wake Up Makeup. Terus dia juga punya usaha tour dan travel, namanya itu Wisata Hati Tour dan Travel. Terus dia juga itu punya bisnis aset manajemen pattern yang kita dulu sempat dengar yang ada dulu
punya aplikasi Payturn gitu untuk kayak membantu usaha kita. Terus dia juga ternyata CEO di perusahaannya itu. Wow, sukses Wah, banget sukses banget. kan. Parah. Baru 22 Bisa, tahun ya udah jadi iya, CEO di perusahaan sendiri. mantep Itu banget sih, parah banget. bisa menginspirasi kita sih memang. Iya, Apalagi kayak banget. kita pengen usaha gitu kan, kadang bingung mau mulai dari mana. Bisa banget nih kita nyontoh sesosok Kak Wirda Mansur yang masih muda, usahanya sudah di mana-mana. Di sini kita lebih ke fokus usahanya Kak Wirda, lebih ke kosmetiknya, make up. Kita pasti penasaran sih gimana sih awal dia bisa memulai usahanya dan bisa menjadi sukses ini tuh gimana sih? Mungkin temanku bisa menjawab ya. Oke. Jadi itu dari yang aku baca dan aku dengar dari YouTube channelnya, Kak Wirda itu memulai usaha sebenarnya tanpa modal. Arti tanpa modal di sini pada tahun 2018 dia itu sebenarnya memiliki modal sekitar 200 juta. Namun ternyata modal tersebut tidak cukup untuk membuat kosmetik yang sesuai dengan minimal standarnya, yaitu 5.000 page sekali produksi. Karena dia nggak mau putus asa, akhirnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mencoba untuk berusaha lebih baik lagi, dan akhirnya dia memutuskan untuk menyedekahkan uang modal tersebut dengan disertai doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, namun tanpa disangka-sangka pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2019, pihak Mustika tuh menghubungi dia untuk melakukan kolaborasi untuk membuat sebuah brand kosmetik, di mana semua itu akan diproduksi oleh brand tersebut, dan akhirnya dia melaunchingkan produk tersebut pada tahun itu juga, begitu. Wow, berarti memang kekuatan doa itu sangat mustajab banget ya. Jadi kayak kalau kita punya keinginan, kita memang, aku juga sempat dengar sih, kalau kita punya keinginan, punya kemauan itu memang yang pertama itu sih kita harus rajin berdoa serta juga berusaha kan ya. Wow, mantap banget sih. Pertama dia menyedekahkan modalnya 200 juta itu, terus dia juga berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah diberikan rezeki lebih dari Allah. Baik dari awal, iya, tanpa dia dapat tawaran yang tadinya ingin berkolaborasi, bekerja sama, akhirnya dia bisa melaunchingkan produk sendiri tanpa modal, ya kan. Luar biasa banget emang. Wow. Dari sebuah doa itu. Doa itu memang ya, jadi kita kalau punya keinginan atau punya kemauan atau sesuatu hal lah yang kita impikan banget agar bisa tercapai, itu memang jalan pertamanya tuh berdoa. Doa, berikhtiar dulu pada Allah Subhanahu wa taala, benar. Nah, bener banget. Wow. Mantap sih, berarti memang dia serahkan semuanya kepada Allah ya, terus Allah memberikan jalan yang terbaik. Terus pasti juga kita penasaran dong, gimana kok awalnya kan memang dia berdoa sama Allah terus dikasih jalan yang terbaik dari Allah. Nah, kita pasti penasaran gimana cara dia mempromosikan usahanya dan cara dia mengembangin usahanya hingga bisa ada di mana-mana di seluruh Indonesia, yang bisa sebesar ini tuh gimana ya? Mungkin kamu tahu? Bisa dilihat ya. Mungkin bisa juga dari memaksimalkan media sosial. Apalagi Kak Wirda itu kan seorang milenial, umurnya juga masih ya 20 tahun, 22 itu kan masih seorang milenial juga. Mungkin dia memaksimalkan Instagramnya dia, atau YouTube-nya dia, atau blog, atau mungkin yang lainnya aku juga nggak tahu. Mungkin kamu gimana? Kalau dari kamu, menurutmu gimana Kak Wirda memaksimalkan, mempromosikannya juga usahanya itu bagaimana? Kayaknya tuh kalau menurutku juga benar sih, semua berawal sepertinya kalau dari promosikan lebih ke sosial media, lebih ke internet juga, apalagi kayak zaman sekarang zamannya milenial banget.
zamannya sosial media banget, entah itu di Instagram, di Facebook, di WA atau dimanapun itu, atau mungkin dia punya, apalagi kayak sekarang banyak sekali kan all shop di mana-mana Iya, seperti kayak, benar juga. nah bener, jadi Apalagi lagi masa-masa kayak gini, banyak juga nah anak-anak yang apa pegang HP, apa bisa order juga dari HP. bener, Itu kan nah bisa bener banget, jadi target pasar yang luar biasa banget kan. bener Apalagi make banget. up ya kan, Ya, kosmetik pasti tuh, apalagi wah. cewek-cewek mesti Wah, tertarik kayak gitu banget. kan. Iya bener banget semua. Cewek-cewek kan kayak, aduh ada lipstick baru nih, Iya, nyoba dong. nyoba dong. Atau, aduh ada blush on, eyeshadow gitu-gitu. Bener. Apalagi yang suka Rasa make rasa penasarannya tuh jadi tinggi gitu kan kalau seorang cewek bener. apa yang kalau berkaitan dengan kosmetik gitu kan. Nah, benar. Kosmetik, skincare itu mungkin zaman sekarang udah hal yang wajib banget ya untuk bagi para cewek-cewek kayak kita. Jujur aku juga seneng banget kayak pakai skincare gitu-gitu. Pasti ada yang baru, ih pengen deh nyoba Pengen skincare yang nyoba ya ini. gitu. Kalau nantinya nggak cocok, yaudah nggak apa-apa nyoba dulu aja. Iya, nyoba Gitu. dulu aja. Penasaran ya, Apalagi, rasa nah, penasaran. yang penting rasa penasarannya kita itu udah terobati aja dulu kan, kayak Ya bener. ada pengeluaran masker baru nih. Wih, ada masker baru nih, kayaknya tuh dari reviewnya orang-orang kayaknya Oh, bagus. bagus. Coba dia beli Ya, gitu. iya. Nah, akhirnya tuh 1 2 mungkin biasa, 3 4 kok jadi ketagihan, ya Nah, kan? bener banget. Jadi kayak apalagi kalau kayak zaman sekarang cewek-cewek pada senang make up kan, kayak Ya bener suka banget. dari lipstick, apalagi Ya, zaman sekarang apa sih ombre-ombre lipstick gitu iya kan kan? Ya. ya. Nah, Kadang ada kayak aku juga ini tuh agak susah nih bedain. Itu kan banyak kan ada lipstick, lip gloss, lip balm dan lip yang lainnya gitu kan. lip-lip Ya. yang Buat lainnya aku gitu. tuh intinya tuh ya sama, Iya sama lipstick. aja. Nah, bener. Makanya Nggak bisa itu bedainnya. Bahkan buat cewek aja hmm, itu susah gitu kan. nah, benar, makanya ya sebenarnya bagus juga sih kayak dari kita zaman sekarang semua serba teknologi, serba HP, serba sosial media. Zaman sekarang tuh kayak kalau dibilang nggak bisa hidup ya tanpa internet gitu, kayak gitu Iya, kan gitu. ya. Kayak baru aja 1 jam mati lampu tuh udah ngerasa kayak, aduh aku primitif banget, gak ada Kayak internet gitu kan. kayak pasti, aduh ini jaringannya jelek banget, atau wifi-nya mati, aduh nggak bisa Ya buka kan, udah WA, nggak emosi bisa buka aja gitu. Instagram gitu. Bener banget. Makanya kan apalagi kayak zaman sekarang all shop banyak, terus kayak Shopee, Tokopedia, Blibli gitu kan, kayak wah Lazada udah juga bisa juga jadi dari blog-blog gitu kan, nah atau gitu. situs-situs web gitu. Bisa Nah, sebenarnya. apalagi sekarang kayak di Instagram, terus kayak sekarang di TikTok gitu, racun-racun Shopee lah, racun-racun semuanya deh diracun-racunin deh. Iya, bener banget. Bener sih ya. Nggak apa-apa sih kita menggunakan sosial media, menggunakan internet di hal yang positif itu memang baik sih, karena memang mendatangkan rezeki juga, alhamdulillah sih. Jadi emang bagus banget sih. Dan menurut saya memang ya Kak Wirda memang bisa menginspirasi banget untuk kita anak-anak muda, Ya, apalagi usianya kita apa masih masih paut muda, muda juga kan sekitar muda 18 banget sih, 19 ya masih belum 20-an ya kan masih, masih nah masih benar, ada peluang untuk apa namanya nah membuat usaha benar-benar. sendiri maju membuka Apalagi usaha kayak sendiri. kadang di awal umur 20 tuh kita kadang kayak masih labil, kita harus Ya, ngelakuin benar. apa gitu Oh, kan. Kayak biasanya nih kayak kita andai kan lulus kuliah sekitar umur 21 22 itu biasanya kita bingung cari kerjaan di mana, atau kita membuka usaha juga usaha apa bagaimana gitu. cara ngeplaynya Nah, apa gitu manajemennya kan. itu gimana kan kita nggak tahu. Nah, begitu. Jadi mungkin dari sosoknya Kak Wirda kita bisa saling menginspirasi, kita bisa terinspirasi dari Kak Wirda untuk membuka usaha atau membuka lowongan pekerjaan untuk orang lain, itu malahan lebih bagus banget gitu. Apalagi tingkat pengangguran di masa-masa pandemi ini kan Nah, mulai benar. tinggi kan dari Nah, biasa. benar. Jadi memang ini sih. Ya bagus banget sih. Kalau menurut kita sih memang Kak Wirda sangat menginspirasi ya. Oke, mungkin sekian podcast dari kami tentang tokoh yang bisa menginspirasi kita dalam bidang berwirausaha. Semoga podcast kita ini bermanfaat untuk kalian semua dan untuk kita juga, dan bisa menginspirasi kalian semua dan kita. Sekian dari kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.